Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm 'idan wa sa'adatan lil muslimin wa khatama bihi syahr Ramadan alladzi kataba fihi siyam lil mu'minin wa anzalal Qur'an hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sejak tadi malam telah berkumandang alunan suara takbir, tasbih, tahmid dan tahlil sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Sebagaimana firman Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa 'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasilah hari rayamu dengan takbir. Takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selain Allah semuanya kecil. Kalimat tasbih dan tahmid kita tujukan untuk mensucikan Allah. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Setelah 1 bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa, dan atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat berhari raya bersama, maka sudah sepantasnya pada hari yang berbahagia ini kita bergembira, merayakan sebuah momentum kemenangan dan kebahagiaan berkat limpahan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tersurat dalam sebuah hadis qudsi. Apabila mereka berpuasa di bulan Ramadan, kemudian keluar untuk merayakan hari raya kamu sekalian, maka Allah pun berkata, wahai malaikatku, setiap orang yang mengerjakan amal kebajikan dan meminta balasannya, sesungguhnya aku mengampuni mereka. Seseorang kemudian berseru, wahai umat Muhammad, pulanglah ke tempat tinggal kalian. Seluruh keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Kemudian
Allah pun berfirman, wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka bangunlah sebagai orang yang telah mendapatkan ampunan. Jemaah Idul Fitri yang berbahagia, seiring dengan berlalunya bulan suci Ramadan, banyak pelajaran hukum dan hikmah, faidah dan fadilah yang dapat kita petik untuk menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan yang akan datang. Jika diibaratkan, Ramadan adalah sebuah madrasah, sebab 12 jam kali 30 hari, kurang lebih 350 jam, mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Semula sesuatu yang halal menjadi haram, makan dan minum yang semula halal bagi manusia sepanjang hari, maka di bulan Ramadan menjadi haram. Tetapi setelah semua cobaan yang kita lewati, pernahkah kita memperhatikan aspek sosial Ramadan? Semua orang pernah merasakan kenyang, tapi tidak semuanya pernah merasakan lapar. Lihatlah diri kita. Bukankah seringkali kita merasa paling besar, gumede, jumawa, seolah-olah semua manusia kecil dan harus takluk di hadapan kita. Kita berlaga seolah kita itu adalah Tuhan yang berkuasa atas segala keadaan. Tidaklah kita sadar bahwa kita sesungguhnya tidak lain adalah makhluk yang sangat-sangat lemah. Maka kepada siapa lagi kita berharap selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, dan dengan kasih sayang Allah lah kita diberi kesempatan menikmati hidup di dunia milik Allah ini. Maka apa sesungguhnya yang menahan kaki kita tidak mau melangkah ke masjid? Apakah yang menahan kepala kita sehingga tidak mau menundukkan kepala untuk bersujud di hadapan Allah? Apakah yang menahan lidah kita sehingga kaku dan keluh mengucapkan zikir dan takbir? Apakah yang menahan hati kita sehingga sulit merindukan Allah dan mendambakan sorga? Apakah yang mendorong jiwa kita sehingga cenderung ke neraka? Apakah yang menahan diri kita sehingga mengabaikan hak-hak Allah dan cenderung memperturutkan hawa nafsu, padahal hawa nafsu itu mendorong kepada kejelekan? Apakah kesombongan kita sudah sedemikian memuncak sehingga semakin lantang kita durhaka kepada Allah? Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbahagialah kita karena hingga saat ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bersujud, ruku di hadapan Allah. Janganlah karena perilaku kita yang menentang Allah menjadikan Allah semakin murka kepada kita. Janganlah karena kesombongan dan kebodohan kita menjadi sebab terhalangnya kita dari jalan surga dan menghalangi kita mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kepada Allah atas segala karunia iman dan Islam. Apalah artinya kesenangan sesaat di dunia, tetapi membawa penyesalan berkepanjangan di akhirat kelak. Apakah selepas Ramadan semakin dekat dengan Islam, ataukah justru semakin jauh? Hanya diri kita yang nanti akan membuktikannya. Oleh karena itu,
Ada 3 pesan dan kesan Ramadan yang sudah semestinya kita pegang bersama sesudah Ramadan. Pesan pertama Ramadan adalah pesan moral atau tahzibun nafsi. Artinya kita harus selalu mawas diri pada musuh terbesar umat Islam, umat manusia, yakni hawa nafsu sebagai musuh yang tidak pernah berdamai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jihad yang paling besar adalah jihad melawan diri sendiri. Di dalam kitab Madzahib fit Tarbiyah diterangkan bahwa di dalam diri setiap manusia terdapat nafsu atau naluri sejak ia dilahirkan, yakni naluri marah, naluri pengetahuan, dan naluri syahwat. Dari ketiga naluri ini yang paling sulit untuk dikendalikan dan dibersihkan adalah naluri syahwat. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali berkata bahwa pada diri manusia terdapat 4 sifat. 3 sifat yang berpotensi untuk mencelakakan manusia. 1 sifat berpotensi mengantarkan manusia menuju pintu kebahagiaan. Pertama, sifat bahimah, sifat kebinatangan. Tanda-tandanya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tanpa ada rasa malu. Yang kedua, sifat sabu'iyah, sifat buas. Tanda-tandanya banyaknya kezaliman dan sedikit keadilan. Yang kuat selalu menang, sedangkan yang lemah selalu kalah meskipun benar. Ketiga, sifat syaitaniyah. Tanda-tandanya mempertahankan hawa nafsu yang menjatuhkan martabat manusia. Jika ketiga sifat ini lebih dominan atau lebih mewarnai sebuah masyarakat atau bangsa, niscaya akan terjadi sebuah perubahan tatanan sosial atau keadaan masyarakat yang sangat mengkhawatirkan, di mana keadilan akan tergusur oleh kezaliman. Hukum bisa dibeli dengan rupiah, undang-undang bisa dipesan dengan dolar. Sulit membedakan mana yang hibah, mana yang suap. Penguasa lupa akan pertanggungan jawabnya. Rakyat tidak sadar akan kewajibannya. Seluruh tempat akan dipenuhi oleh keburukan, dan kebaikan menjadi sesuatu yang terasing. Ketaatan akhirnya dikalahkan oleh kemaksiatan, dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan satu-satunya sifat yang membahagiakan adalah sifat rububiyah, ditandai dengan keimanan, ketakwaan, dan kesabaran yang telah kita bina bersama-sama sepanjang bulan Ramadan. Orang yang dapat mengoptimalkan dengan baik sifat rububiyah di dalam jiwanya, niscaya jalan hidupnya disinari oleh cahaya Al-Quran, perilakunya dihiasi budi pekerti yang luhur, akhlakul karimah. Selanjutnya ia akan menjadi insan muttaqin yang menjadi harapan setiap orang. Insan yang dalam hari raya ini menampakkan 3 hal sebagai pakaiannya: menahan diri dari hawa nafsu, memberi maaf, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, pesan kedua adalah pesan sosial. Pesan sosial Ramadan ini terlukiskan dengan indah. Indah di sini justru terlihat pada detik-detik akhir Ramadan dan gerbang menuju bulan Syawal, di mana ketika umat Islam mengeluarkan zakat fitrah
kepada asnaf yang 8, terutama kaum fakir miskin, tampak bagaimana tali silaturahmi serta semangat untuk berbagi ternyata dengan baik. Kebuntuan dan kesenjangan komunikasi dan tali kasih sayang yang sebelumnya sempat terlupakan tiba-tiba saja hadir, baik di hati maupun dalam tindakan. Semangat zakat fitrah ini melahirkan kesadaran untuk tolong-menolong atau ta'awun antara orang-orang kaya dan orang miskin, antara orang yang hidupnya berkecukupan dan orang yang hidupnya kesehariannya serba kekurangan. Sejalan dengan itu, kullukum iyalullah, kalian semua adalah umat atau keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini, orang yang menerima zakat akan merasa terbantu beban hidupnya, sedangkan yang memberi zakat mendapat jaminan dari Allah sebagaimana yang terkandung di dalam hadis Qurtubi. Aku semalam bermimpi melihat kejadian yang menakjubkan. Aku melihat sebagian dari umatku sedang melindungi wajahnya dari sengatan nyala api neraka. Kemudian datanglah sedekahnya menjadi pelindung dirinya dari api neraka. Untuk itu, gerakan sedekah dan infak perlu terus digelorakan, disponsori, diberi sugesti. Tidak perlu menunggu ikhlas, karena niat ikhlas boleh dilaksanakan di akhir. Tidak perlu dipersulit, apalagi dipermasalahkan. Yang penting pengelolaannya profesional dan amanah, sehingga orang yang kurang mampu terus-terusan bisa merasakan uluran tangan dari yang mampu. Pesan ketiga adalah pesan jihad. Jihad yang dimaksud di sini bukan jihad dalam pengertian yang sempit, yakni berperang di jalan Allah, akan tetapi jihad dalam pengertian yang utuh, yaitu badlu ma indahu wa ma fi wus'ihi linaili ma indahu inda rabbih. Menyerahkan sesuatu yang dimilikinya dan keleluasaannya demi mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan pahala serta keselamatan dari siksa Allah. Pengertian jihad ini lebih komprehensif, karena yang dituju adalah mengorbankan segala yang kita miliki, baik tenaga, harta benda ataupun jiwa, untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama jihad melawan diri kita sendiri yang disebut sebagai jihadul akbar, jihad yang paling besar. Dengan demikian, jihad akan terus hidup di dalam jiwa umat Islam, baik dalam kondisi peperangan maupun dalam kondisi damai. Jihad tetap dijalankan. Dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini, jihad yang kita butuhkan bukanlah jihad mengangkat senjata, akan tetapi jihad mengendalikan diri dan mendorong terciptanya sebuah sistem sosial yang bermartabat, berkeadilan dan sejahtera, serta bersendikan atas nilai-nilai dinul Islam dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam haruslah didesain dan bergerak pada kemaslahatan masyarakat demi mencapai ridho Allah dan kemajuan umat. Pengalaman pahit salah mengartikan jihad, menjadikan Islam dipandang sebagai agama teroris, padahal Islam sebenarnya adalah agama yang sangat rahmatan lil alamin, agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kedamaian. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah,
Demikian 3 pesan yang disampaikan oleh Ramadan. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama memikul tanggung jawab untuk merealisasikan ketiga pesan ini ke dalam bingkai kehidupan nyata. Marilah kita bersama-sama mengendalikan hawa nafsu kita sendiri untuk tidak terpancing pada hal-hal yang terlarang dan merugikan orang lain, menjalin hubungan silaturahmi serta kerjasama sesama muslim tanpa membeda-bedakan status sosial, serta menyandang semangat jihad untuk membangun sebuah sistem sosial yang bermartabat, berkeadilan dan sejahtera. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ja'alna Allahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Aqulu qouli hada wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamdu. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah fima amar wantahu amma naha wa zajar. Wa'lamu anna Allah amarakum bil amri bada fi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi kursihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ajmain amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al 'idana wa sa'idan wa 'amalana salihan rasyidan. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan fajma' qulubana ala kitabika wa sunnati nabiyyika wa allif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa jannibna al-fawahisha wal fitana ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hari raya kami ini sebagai hari kebahagiaan. Jadikanlah amal-amal kami sebagai amal solih yang mencerahkan hidup kami. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini, maka rekatkan pula hati kami untuk bersedia mengikuti tuntunan yang Engkau tunjukkan dalam kitab dan sunnah-Mu. Satukan hati kami, perbaiki persoalan-persoalan yang telah terjadi, di depan mata kami. Tuntun kami menuju jalan keselamatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami. Tuntun mereka dalam membuat kebijakan publik yang selaras dengan aturan-Mu, ya Allah. Pegang ubun-ubun mereka untuk selalu berada di jalan kebenaran dan ketakwaan, untuk bersemangat meninggikan kalimat-Mu dan kejayaan agama-Mu, dan berkomitmen untuk memperbaiki keadaan bangsa dan masyarakat. Duhai yang maha menyelamatkan, Engkau pelindung kami, Engkau pemberi petunjuk orang-orang bingung, Engkau pemberi kecukupan orang-orang yang kekurangan.
Engkau pemberi ketenangan orang yang gelisah. Ya Allah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lupa Engkau ingatkan, yang gelisah Engkau tentramkan, yang sedih Engkau gembirakan, yang meminta Engkau beri dan kabulkan. Ya Allah, bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan masa lalu kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, sayangi kami, sayangi kedua orang tua kami yang telah berkeluh kesah, merawat dan mendidik kami. Ampuni setiap kata keras kami yang pernah terlontar pada mereka. Ya Allah, ampuni sikap tak peduli kami atas mereka. Ya Rabbana, kesempatan kami berbakti kepada mereka. Ya Allah, lembutkan hati mereka untuk kami, agar ridho mereka mengantarkan kami kepada ridho-Mu. Ya Allah, jika Engkau telah mengambil mereka keharibaan, maka basuhlah mereka dengan kelembutan ampunan dan rahmat-Mu, serta pertemukan kami dengan mereka dalam keabadian nikmat surga. Ya Rabbana, bukakan pintu hati kami agar selalu sadar bahwa hidup ini hanya mampir sejenak. Hanya Engkau tahu kapan ajal menjemput kami. Jadikan sisa umur menjadi jalan kebaikan bagi ibu bapa kami. Jadikan kami menjadi anak yang salih, dapat memuliakan ibu bapa kami. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.